Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang dan selamat bergabung di Ritsarla Hilary, channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar kamu nih? Saya berharap semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat, kamu penuh dengan semangat, dan kamu penuh dengan resolusi nih untuk menghadapi tahun 2003, tahun baru bentar lagi teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana manfaat bahan tambahan pangan untuk UMKM. Apa sih itu bahan tambahan pangan? Lalu apa saja jenisnya nih? Dan bagaimana cara pakainya nih untuk diterapkan di dalam UMKM? Nah, di video kali ini akan kita cari tahu nih bagaimana tips trik tutorial juga untuk pemanfaatan bahan tambahan pangan. Jadi teman-teman wajib tonton videonya sampai dengan selesai ya. Jangan lupa nih buat kalian yang wirausaha dan UMKM, wajib tekan tombol subscribe-nya loh sebagai pendukung channel ini agar semakin berkembang dan berbagi informasi bermanfaat untuk kalian semua. Oleh karena itu, kita masuk dulu ke video pembukanya ya guys. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilary Channel, dan kita akan masuk ke bagian pengantar terlebih dahulu agar lebih mudah memahaminya. Jadi kita tahu bahwa di era modern saat ini industri pangan ini semakin berkembang dan semakin maju dengan banyaknya produk pangan yang olahan semakin kian beragam, di mana permintaan dan penyediaan pangan olahan ini semakin tinggi sehingga tuntutan atau kebutuhan dalam peningkatan mutu pangan ini menjadi hal yang penting dan wajib, apalagi buat kita UMKM yang bergerak di bidang pangan. Nah dengan demikian, untuk melindungi konsumen dari produk pangan yang tidak aman, maka dibuatlah suatu standar atau peraturan untuk menciptakan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi kepentingan kesehatan masyarakat. Selain itu nih, dengan adanya standarisasi pangan juga, ini menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab teman-teman. Nah kita kutip dari CNN Indonesia bahwa isu mengenai BTP ini mencuat setelah penarikan produk kecap Ajib ABC di Singapura teman-teman. Nah dalam pembuatan pangan ini, olahan ini biasanya digunakan suatu bahan tambahan pangan baik sintesis maupun alami, di mana bahan tambahan pangan ini merupakan bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Jadi bahan tambahan pangan ini atau food additive ini disingkat sebagai PTP yang memiliki banyak macam dan juga dosis penggunaannya. Biasanya digunakan dalam jumlah kecil dengan konsentrasi atau dosis tertentu yang telah ditentukan dengan batas maksimum penggunaan. Kemudian nih, dengan adanya peraturan yang telah dibuat juga ini untuk menghindari penggunaan bahan-bahan yang dilarang dan memastikan penggunaan BTP ini secara benar teman-teman. Jadi penyalahgunaan BTP ini karena alasan ekonomis dan praktis, padahal itu berbahaya buat kesehatan masyarakat atau konsumen kita. Nah lalu apa sih BTP itu? Jadi BTP ini adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan juga bentuk pangan. Contoh penggunaan BTP ini salah satunya yaitu adalah penstabil lecitin pada pangan olahan berbasis susu sehingga susu lebih stabil. Nah mungkin kalian lihat nih, pernah pakai produk-produk ini waktu bikin pangan olahan kan? Ya itu adalah yang disebut dengan bahan tambahan pangan teman-teman. Jadi contoh-contohnya juga nanti akan saya jelaskan di video kali ini. Kemudian ada aplikasinya, kemudian bagaimana manfaatnya, dan juga penjelasan mengenai BTP yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Lalu ada juga BTP yang alami. Jadi benar-benar saya akan jelaskan di video kali ini, jadi teman-teman wajib tonton dan simak sampai dengan selesai. Nah lalu apa sih tujuan BTP? Mengapa BTP diperlukan? Jadi yang pertama itu adalah karena perubahan pola hidup konsumen. Jadi ada perubahan pola konsumsi, makanan serba instan, otomatis BTP diperlukan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, di mana ini untuk menarik perhatian, kemudian agar mudah dan tahan atau stabil selama proses distribusi pangan. Kemudian yang ketiga sebagai inovasi industri untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu dengan adanya teknologi pengolahan dan menghasilkan convenience produk teman-teman. Jadi benar-benar di sini BTP ini ditambahkan ke dalam pangan untuk mengaruhi sifat atau bentuk pangan, misalkan untuk memberikan warna, meningkatkan kualitas pangan, memperbaiki tekstur, kemudian meningkatkan rasa, meningkatkan stabilitas, dan mengawetkan pangan teman-teman. Itu tujuan dari adanya BTP ini teman-teman. Nah tapi ini ada prinsipnya teman-teman. Jadi dalam penggunaan BTP ini kita wajib memenuhi prinsip ini teman-teman, di mana pertama, BTP hanya digunakan untuk produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. Contohnya nih, produk yang hanya dikonsumsi dalam satu hari tidak perlu nih menggunakan BTP pengawet.
Nah, yang kedua prinsipnya adalah BTP tidak boleh digunakan untuk satu, menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak menurut persyaratan, kemudian menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik, atau menyembunyikan kerusakan pangan teman-teman. Itu tidak boleh digunakan teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan BTP yang diizinkan sesuai dengan peraturan. Kemudian penggunaan BTP tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditetapkan, dan gunakan sediaan BTP yang telah memiliki izin edar BPOM dan baca takaran penggunaan sesuai petunjuk teman-teman. Nah, ternyata ada klasifikasi teman-teman. Jadi pangan olahan yang beredar di luar sana ini banyak sekali macamnya teman-teman. Dari mulai makanan, minuman, produksi rumahan, langganan keluarga, makanan minuman kemasan, di grocery, frozen food, sampai aneka pangan siap saji teman-teman. Nah, aneka jenis pangan olahan ini kebanyakan menggunakan BTP dalam olahan teman-teman. Tapi menurut BPOM ini, berdasarkan ada tidaknya BTP dan risiko BTP itu sendiri, maka pangan olahan ini ternyata dibagi menjadi 4 kategori teman-teman. Jadi teman-teman, emang BTP ini ada yang alami dan juga ada yang sintetis dan boleh digunakan. Namun ada juga yang dilarang, serta ada takaran dan juga dosis teman-teman agar tidak mempengaruhi kesehatan masyarakat sebagai konsumen ya teman-teman. Nah, apa saja klasifikasinya? Yang pertama itu adalah kategori sangat rendah teman-teman. Jadi di sini pangan tanpa penggunaan BTP ini sangat rendah kategorinya. Contohnya nih misalkan teh, kopi bubuk, kakao bubuk, gula kristal putih, tepung-temuan itu boleh teman-teman, jadi sangat rendah itu penggunaan BTP-nya. Yang kedua adalah kategori rendah. Jadi pangan dengan BTP yang tidak memiliki ADI, di mana contohnya cake, cookies, snack yang menggunakan BTP misal garam, MSG, itu kategorinya sangat rendah teman-teman. Kategori rendah. Kemudian ketiga ada kategori sedang, di mana pangan ini berklaim pangan rekayasa genetik, pangan iradiasi, pangan organik, pangan dengan bahan baku tertentu, pangan dengan periset teman-teman. Contohnya ini ada susu pasteurisasi, air minum pH tinggi. Kemudian ada kategori tinggi teman-teman. Jadi yang ini menggunakan keperluan gizi khusus untuk penyakit tertentu, misalkan MPASI, formula bayi teman-teman. Nah, lalu ada berapa sih jenis golongan BTP yang diperbolehkan di dalam penggunaannya? Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012, terdapat 27 golongan BTP yang ditetapkan teman-teman. Saya sebutkan satu persatu, yang mulai dari anti buih, kemudian anti kempal, antioksidan, bahan karbonisasi, garam pengemulsi, gas untuk kemasan, kemudian humektan, pelapis, pemanis, pembawa. Banyak sekali teman-teman, ada pembentuk gel, pembuih, pengatur keasaman, pengawet, pengembang, pengemulsi, pengental, kemudian pewarna, ada perisa, ada pretensi, ada penstabil, ada propelan, ada peningkat volume teman-teman. Jadi ini adalah golongan dari 27 bahan tambahan pangan yang diperbolehkan oleh pemerintah teman-teman. Nah, lalu jenis BTP ini contohnya teman-teman, untuk yang penguat rasa ya. Jadi di sini fungsinya itu untuk memperkuat rasa atau memodifikasi rasa yang ada dalam pangan. Contohnya misalkan garam, kan pasti teman-teman udah tahu ada vetsin atau MSG. Kemudian ada antioksidan. Di sini ada butil, ada lemak, minyak, margarin, itu merupakan antioksidan teman-teman. Kemudian lemak, minyak, garam, margarin, mentega. Kemudian untuk pengemulsi atau pengental teman-teman, di sini untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air. Contohnya nih misalkan es krim, es puter, kemudian saus sarden, jam, jeli atau sirup teman-teman. Di sini mempunyai struktur yang kompak. Nah, ada juga pengatur keasaman, jadi menjadi lebih asam atau lebih basah atau menetralkan makanan teman-teman. Ada asam laktat, aluminium foil dan lain-lain teman-teman. Nah, ternyata ini ada inovasi bahan alam teman-teman. Jadi BPOM ini melakukan kajian inovasi dan standarisasi bahan alam pada pangan olahan sebagai solusi dalam mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan olahan teman-teman. Jadi inovasi bahan alaman yang sudah terstandarisasi oleh BPOM. Pertama teman-teman, ada cairan fermentasi buah pisang, di mana cairan hasil fermentasi berupa pisang ini merupakan suspensi berwarna putih tulang hingga sedikit krem, di mana fungsinya sebagai bahan baku dapat memperpanjang umur simpan pangan. Penggunaannya pada pangan ini contohnya pada produk tahu teman-teman. Nah, jadi bahan baku pangan ini ada bahan dasar yang dapat berupa bahan segar, pangan olahan yang dapat digunakan untuk memproses produksi pangan teman-teman. Jadi inovasi dari bahan alam. Kemudian yang kedua ada larutan citosan, di mana larutan ini dibuat dari citosan dalam air dengan penambahan asam dan basa. Fungsinya ini sebagai BTP pengawet. Kemudian penggunaannya misalkan pada mie basah, tahu, bakso atau daging teman-teman. Kemudian yang ketiga ada bubuk tangkis, di mana serbuk yang dibuat dari campuran kayu nangka, kulit buah manggis, kalsium, di mana fungsi juga sebagai BTP pengawet. Kemudian ada fermentasi asam asetat dari air kelapa teman-teman. Ini fungsi BTP pengawet. Contohnya pada penggunaan karkas ayam. Kemudian ada cara formulasi garam dan sayur buah-buahan. Ini contohnya pada ikan segar teman-teman, jadi cairan formasi garam. Kemudian ada nigari. Nigari ini
cara yang konsentrat pembuatan garam buat tahu teman-teman. Jadi di sini teman-teman bahannya tidak termasuk rata yang lazimnya digunakan seperti biasa. Nah, saya akan jelaskan sedikit pengenalan teman-teman. Ada BTP pengeras. Nah, BTP pengeras ini contoh membuat makanan menjadi lebih keras atau mencegah makanan menjadi lebih lunak teman-teman. Contohnya ada kalsium glukonat, di mana ini untuk mengeraskan buah-buah atau sayuran dalam kaleng seperti irisan tomat, kemudian buah kalengan teman-teman. Nah, kemudian untuk ada sequestran, di mana ini bahan yang dapat mengikat ion logam, memantapkan warna dan tekstur makanan, atau mencegah perubahan warna makanan. Contohnya misalkan ada produk kepiting kalengan, lemak, minyak, kemudian jamur, dan udang beku teman-teman. Jadi ini adalah jenis-jenis dari BTP untuk sistem yang BTP pengeras teman-teman. Karena banyak sekali tadi ada 27 jenis, saya kenalkan dikit demi sedikit saja teman-teman biar teman-teman ada pengenalan. Kemudian ada BTP pengemulsi nih. Apa sih pengemulsi? Jadi pengemulsi adalah pengental teman-teman. Jadi untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air, produknya biar tetap stabil, nggak meleleh, kemudian nggak terpisah dengan antara bagian lemak dan air. Kemudian contoh ini buat misalkan di agar-agar, alginat, kemudian ada karagen, lecitin, GMC, pektin. Ini contoh diterapkan biasa di produk seperti es krim, es puter, saus sardin, jelly, sirup, dan lain-lain. Jadi ini adalah BTP yang berfungsi sebagai pengemulsi atau pengental untuk makanan yang teman-teman olah teman-teman. Jadi teman-teman ini banyak sekali sebenarnya BTP, nanti akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Oh ya, jangan lupa mau di subscribe juga ya, serta di like dan juga di share teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada BTP pelapis teman-teman. Jadi penggunaan lilin dalam pangan. Wow, lilin ya. Iya, jadi di sini lilin atau wax ini diatur penggunaannya sebagai bahan tambahan pangan pelapis berdasarkan peraturan POM nomor 12 tahun 2013 tentang batas maksimum. Jadi apa sih BTP pelapis? Jadi pelapis ini adalah bahan tambahan pangan untuk pelapisi permukaan pangan sehingga memberikan efek perlindungan dan atau penampakan yang mengkilap teman-teman. Nah, peraturan POM ini contoh-contoh lilin yang diizinkan teman-teman ada lilin Candelia, lilin Carnauba, kemudian malam, dan juga lilin microstalin teman-teman. Ini boleh digunakan sebagai bahan tambahan pangan di bagian pelapis teman-teman. Jadi fungsi untuk memberikan efek perlindungan ataupun untuk penampakan mengkilap. Namun ada batas dan aturannya teman-teman. Nah, kemudian ada BTP perasa teman-teman. Apa sih BTP perasa? Jadi ini untuk menguatkan rasa, untuk memperkuat rasa atau memodifikasi rasa yang ada di dalam pangan. Contohnya tadi saya sebut ada garam, ada vetsin yang mengandung MSG. Nah, apa sih? Amankah mengkonsumsi MSG? Jadi fungsi MSG ini pertama teman-teman bisa memperkuat rasa pada makanan, kemudian menambah total intensitas rasa pada makanan, mempertinggi karakteristik rasa tertentu pada makanan, menambah kelezatan dan juga pada makanan, mempertinggi rasa khas pada daging teman-teman. Jadi beberapa tahun ini emang banyak sekali orang-orang yang makin peduli dengan pola hidup yang sehat, sehingga banyak pula produk yang mengklaim menggunakan non MSG teman-teman. Jadi MSG ini seperti ini teman-teman fungsinya teman-teman. Kalau nggak ada MSG kita biasanya nggak ada rasanya, tapi tenang teman-teman, ada batas yang aman teman-teman. Jadi kesimpulannya, MSG ini adalah bahan tambahan pangan yang aman dikonsumsi apabila dengan takaran yang wajar. Nah, yang berlebihan tentu tidak baik untuk kesehatan kita teman-teman. Nah, jadi cara tepat nih dalam penggunaan MSG buat teman-teman yaitu menggunakannya pada akhir proses masak teman-teman. Jadi ketika akhir mau masak selesai barulah dikasih MSG, karena tidak dianjurkan untuk ditambahkan ke dalam makanan yang dalam suhu makanan yang tinggi loh, untuk mencegah terbentuknya zat yang bersifat mutagenik atau karsinogenik. Jadi karsinogenik adalah zat pembuat kanker teman-teman, bahaya teman-teman. Jadi kita lebih baik pada saat akhir mau masak yang selesai barulah kita masukkan BTP atau MSG nya ini teman-teman. Nah, selanjutnya ada BTP pewarna teman-teman. Apa sih? Jadi pewarna ini adalah bahan tambahan pangan berupa pewarna alami dan juga sintesis yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna pangan. Dan fungsinya ini adalah untuk memberi kesan menarik bagi konsumen loh. Saya yakin teman-teman sudah pada menggunakannya. Kemudian agar apa? Agar menyeragamkan warna makanan, menstabilkan makanan, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, dan juga mengatasi perubahan makanan pada masa penyimpanan teman-teman. Pasti teman-teman sudah paham bagaimana BTP pewarna, karena pasti ini digunakan dalam produk pangan. Di teman-teman yang mengelola UMKM di bagian pangan pasti sudah mengenal BTP pewarna ini teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih jenis-jenisnya teman-teman? Jadi jenis pewarna pangan ini adalah pewarna alami, adalah ekstrak pigmen dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, atau sumber alam lainnya nih, seperti daun suji, kunyit, kemudian jeruk, bit, wortel, coklat, paprika, dan angkat. Kemudian ada juga teman-teman ada pewarna sintetik teman-teman. Jadi pewarna yang dihasilkan dari proses kimiawi.
Jenis pewarna ini mempunyai lebih banyak pilihan warna dibanding pewarna alami. Nah, kita lihat tuh contoh gambar teman-teman, ada kunyit teman-teman, ini adalah pewarna alami, jadi akan memberikan warna kuning pada makanan. Kemudian ada wortel teman-teman, ini akan memberikan warna kuning orange pada makanan teman-teman. Jadi ada dua jenis pewarna makanan, ada yang alami, ada juga yang sintetik teman-teman. Nah, kemudian kita lihat teman-teman bahwa ciri-ciri pangan dengan pewarna non pangan ini adalah jenis pangannya itu berbagai pangan yang diberi pewarna berbahaya ini. Contohnya cirinya nih, biasanya itu warna mencolok dan cenderung berpendar. Kemudian banyak memberikan titik-titik warna karena tidak homogen, misalnya pada kerupuk atau untuk es puter teman-teman. Jadi biasanya itu digunakan teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih bahaya terhadap kesehatan? Jadi ketika kita mengkonsumsi pangan yang mengandung pewarna yang dilarang nih, dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan secara umum. Antara lain misalkan mual, muntah, sakit perut, diare, dan juga gangguan fungsi hati teman-teman. Nah, gangguan kesehatan ini secara spesifik contohnya ada rodamin B. Ini dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati, dan lainnya teman-teman. Nah, ini ternyata ada pewarna yang dilarang untuk pangan teman-teman. Ini contohnya ada metanil, rodamin B, poncau, dan masih banyak lainnya bisa teman-teman lihat di sini. Karena beberapa pewarna tersebut digunakan untuk pewarna pada kerajinan kulit, cat, tinta, dan kertas teman-teman. Jadi emang nggak boleh buat manusia. Jadi di sini rodamin B itu disalahgunakan untuk kerupuk, terasi, dan pangan jajanan yang berwarna merah teman-teman. Kegunaannya sebetulnya itu pewarna sintetis pada industri tekstil dan kertas. Wow, mengerikan juga ya. Nah, kemudian bila dikonsumsi secara terus-menerus dapat dalam jangka panjang ini mengakibatkan kanker teman-teman. Siapa yang mau kanker? Nggak ada yang mau teman-teman. Makanya itu jangan gunakan pewarna-pewarna yang telah dilarang untuk penggunaan pangan teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga nih teman-teman formalin, teman pasti teman-teman sudah tahu. Jadi formalin ini dikenal luas sebagai pembunuh hama teman-teman dan pengawet spesimen dalam banyak digunakan untuk industri teman-teman. Nah, penggunaan formalin yang salah ini seringkali digunakan untuk mengawetkan bahan pangan, walaupun senyawa ini sebenarnya dilarang untuk digunakan sebagai pengawet pangan. Wah, ngeri banget ya. Nah, saya kasih tahu nih, ada pun ciri-ciri makanan yang mengandung formalin itu sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, itu tidak rusak sampai dengan 3 hari di suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari itu sekitar 10 derajat Celcius teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, tercium nih bau menyengat formalin pada makanan. Kemudian ini contohnya misalkan kami memiliki warna yang lebih mengkilap, tidak lengket, dan tidak mudah putus kalau tahu bertekstur agak keras dan kenyal teman-teman. Nah, bagaimana tips dan triknya teman-teman? Jadi tips dan trik dalam memilih bahan tambahan pangan, pastikan menggunakan bahan tambahan yang food grade. Bahan tambahan pangan yang digunakan memang diperuntukkan untuk makanan dan bukan untuk tekstil teman-teman ya. Kemudian saya perhatikan cek klik teman-teman, cek kemasan, cek label, kemudian cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Kemudian selanjutnya gunakan bahan tambahan pangan sesuai dengan kadarnya teman-teman. Jangan berlebihan dalam menggunakan BTP, jangan sampai nih melewati batas yang telah dianjurkan. Serta membelilah di toko yang sudah berstandarisasi. Perhatikan teman-teman, perhatikan tempat yang menjual BTP. Jangan membeli BTP di sembarang tempat teman-teman. Belilah di toko-toko kue bahan yang sudah teman-teman kenal. Jadi supaya lebih aman teman-teman. Nah, ternyata teman-teman, untuk mempermudah informasi dan juga kemudahan akses mengenai BTP yang sangat banyak tersebut yang sesuai dengan standar yang aman, Badan POM ini juga meluncurkan suatu aplikasi nih. Jadi mempermudah kita. Aplikasi ini dinamakan aplikasi Ayo Cek BTP, di mana aplikasi ini berupa HP Android dan juga web teman-teman yang digunakan BPOM untuk membantu pengawas pangan, produsen nih seperti kita atau konsumen agar lebih mudah dalam mengakses ketentuan batas maksimum yang digunakan dalam penggunaan BTP. Nanti akan saya jelaskan videonya teman-teman. Nah, fitur apa saja di sini? Fitur-fitur yang tersedia ada kamus istilah, ada rasio 1, ada pencarian, ada pilihan kategori. Kemudian di sini banyak sekali jenis pilihan kategori yang bisa digunakan untuk memulai pencarian. Oke teman-teman, kita masuk ke aplikasi Ayo Cek BTP agar teman-teman lebih mudah dalam memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi Ayo Cek BTP untuk mengetahui bahan tambahan pangan yang bisa digunakan sebagai kita UMKM yang memproduksi olahan pangan. Ayo kita cek videonya teman-teman ya. Ini dia aplikasi Cek BTP yang ada di handphone kalian. Jadi dalam genggaman kalian bisa mengecek BTP yang digunakan. Bagaimana caranya? Kita simak fitur dan bagaimana tutorialnya. Aplikasi BTP di dalam genggaman tangan kalian. Kalian bisa mengecek semuanya. Di mana ini adalah persembahan dari Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
dengan bangga mempersembahkan aplikasi terbaru kami yaitu Ayo Cek BTP, di mana aplikasi ini adalah Android berbasis online untuk mempermudah dan mempercepat pengawas produsen dan konsumen dalam membaca peraturan tentang bahan tambahan pangan. Jadi sangat mudah sekali, di mana dengan 4 pilihan kategori yang terdiri dari jenis BTP, nama golongan, kategori pangan, dan juga INS untuk memulai pencarian. Nah, aplikasi ini juga terdapat banyak fiturnya, yaitu ada juga fitur kamus istilah, di mana membantu memahami kata-kata istilah yang terdapat di dalam bahan tambahan pangan. Kemudian ada juga fitur pencarian cepat yang responsif dan juga hasil yang sangat akurat dengan menggunakan aplikasi Ayo Cek BTP ini. Dan kemudian kita lihat fitur lagi, jadi di sini kita bisa melakukan pencarian tingkat lanjut dengan menggunakan aplikasi Cek BTP ini. Jadi benar-benar fitur yang sangat lengkap dalam genggaman tangan. Ada juga fitur pencarian intuitif teman-teman, di mana fitur ini membantu untuk proses filter pencarian BTP apa yang kita inginkan. Kemudian di sini adalah All Food Additive Regulation, di mana adalah aplikasi single combined dari Indonesia, kebanggaan kita teman-teman. Nah, kita lihat lagi, ternyata di sini juga ada Ayo Cek BTP versi web teman-teman. Jadi nggak hanya di versi Android, ada juga dengan versi webnya teman-teman, dengan kategori pencarian yang sama dan juga fitur aplikasi yang sama teman-teman, yang responsif. Ayo kita gunakan aplikasi Ayo Cek BTP ini, baik yang menggunakan aplikasi ataupun menggunakan website teman-teman. Nah, ini tutorial untuk mendownload dari aplikasi Ayo Cek BTP. Silakan teman-teman ketik di pencarian di Play Store, Cek BTP. Nah, ini logonya teman-teman, Cek BTP dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini fitur-fiturnya. Nah, nanti kita teman-teman kalau sudah mendownload Ayo Cek BTP ini, ketik tombol install teman-teman. Kita proses untuk proses penginstalan teman-teman. Dimana kita tunggu untuk proses penginstalannya. Kita lihat, oke, ini size-nya itu sekitar 9,07 MB teman-teman. Jadi aplikasi yang sangat kecil sekali dengan manfaat yang sangat besar. Nah, kita lihat bagaimana tampilan awal dari aplikasi ini. Oke, setelah kita install, nah kita klik buka teman-teman. Kita lihat tampilan awal dari aplikasi Ayo Cek BTP ini. Nah, ini Ayo Cek BTP tampilan awalnya seperti ini dari Badan POM teman-teman. Kita lihat dimaksudkan untuk memudahkan pencarian penggunaan bahan tambahan pangan dalam setiap pangan olahan. Nah, tampilannya ini ada database pengkajian, kemudian ada batas maksimum, ada rasio, ada sendok takar, ada data tersimpan, dan juga ada kamus istilah teman-teman, di mana kita bisa mencari pencarian dengan masukkan 4 kategori, ada golongan BTP, INS, jenis BTP, atau nomor kategori pangan. Silakan teman-teman masukkan mau menggunakan kategori yang mana. Oke, aplikasi yang sangat luar biasa sekali dari Badan POM. Nah teman-teman, itu video tentang aplikasi Ayo Cek BTP. Nah, sebagai penutup teman-teman, bahwa keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh semua masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, pangan yang bermutu, aman, dan bergizi dapat dihasilkan dari dapur rumah tangga maupun dari industri pangan. Dan pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari bahaya biologis, kimia, dan juga fisik. Serta penanganan pangan yang baik dapat membuat pangan menjadi terbebas dari bahaya tersebut teman-teman. Nah, BTP ini merupakan bahan kimia yang diizinkan dimasukkan atau ditambahkan ke dalam pangan dengan batas ukuran pemakaian yang telah ditetapkan. Jadi teman-teman, gunakan BTP tersebut sesuai dengan ketentuan dan takaran yang benar. Jangan menggunakan BTP dalam jumlah yang melebihi batas. Hati-hati terhadap bahan kimia berbahaya yang sering ditambahkan dalam bahan pangan, dan batasi konsumsi makanan yang mengandung BTP sintetis, dan jangan terlalu sering. Oke teman-teman, itu video dari kami Ritsa Rahilari tentang BTP. Nah, selain itu teman-teman bisa juga saksikan video-video lainnya bagaimana Ritsa Rahilari menyediakan video-video untuk membantu teman-teman sahabat wirausaha dan juga UMKM dalam melengkapi berbagai macam legalitas, mulai dari OSS, NIB, penyuluhan keamanan pangan, PIRT, SNI, membuat barcode, kemudian membuat NPWP, membuat cara kemasan yang baik. Oke teman-teman, silakan teman-teman tonton, jangan lupa mau di-subscribe, like, serta di-share agar bisa berbagi manfaat untuk teman-teman yang lainnya. Saya doakan teman-teman semakin sukses usahanya, semakin lancar, dan menghadapi 2023 teman-teman semakin maju teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih atas waktu menontonnya. Sampai berjumpa dan bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, bye-bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo UMKM, sukses selalu UMKM Indonesia Jaya.